Vaksin dipandang penting untuk membantu mengakhiri pandemi. Namun, di tengah uji coba klinis yang dikembangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford, seorang relawan yang merupakan dokter meninggal dunia. Lantas, apakah uji klinis ini tetap dilanjutkan? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam uji keamanan vaksin COVID-19. Relawan vaksin corona AstraZeneca yang tengah diuji di Brazil meninggal dunia. Relawan tersebut menderita komplikasi COVID-19 hingga meninggal dunia. Kematian itu merupakan yang pertama dilaporkan dalam berbagai uji coba vaksin COVID-19 yang berlangsung di seluruh dunia. Namun, otoritas kesehatan Brazil Anvisa mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghentikan uji coba. Pasalnya, indikasi kematian tersebut tidak terkait dengan vaksin. Kemudian AstraZeneca menolak untuk berkomentar secara khusus terkait relawan dalam uji coba vaksin virus corona di Brazil yang meninggal, tetapi mengindikasikan tidak membenarkan penghentian atau penundaan uji coba. Mereka mengatakan bahwa semua proses peninjauan yang diperlukan ini telah dilakukan dan semua peristiwa medis yang signifikan sudah dinilai dengan cermat oleh penyelidik uji coba hingga Komite Pemantau Keamanan Independen, sehingga penyelidikan ini tidak menunjukkan kekhawatiran tentang keberlanjutan studi yang sedang berlangsung. Kemudian Oxford mengonfirmasi bahwa rencana untuk terus melakukan pengujian dan mengatakan setelah penilaian yang cermat tidak ada kekhawatiran tentang keamanan uji klinis. Sementara itu pakar vaksin ini mencatat bahwa relawan dalam uji klinis dapat jatuh sakit atau meninggal karena sejumlah alasan dan mereka ini mungkin tidak terkait dengan vaksin. Nah, setelah dilakukan pengujian tim independen, dikatakan bahwa relawan yang meninggal di Brazil tersebut ternyata diberi suntikan placebo dalam pengujian itu dan bukan vaksin AstraZeneca. Nah, sejauh ini Institut Dior yang mengelola uji klinis di Brazil mengatakan sudah ada 8.000 orang relawan yang telah menerima vaksin atau placebo dalam uji coba tersebut. Nah, saat pengujian vaksin AstraZeneca, relawan memang dibagi dua kelompok. Jadi satunya ini diberi uji vaksin dan satunya lagi ini diberi obat placebo. Nah, pertanyaannya apa sih obat placebo itu? Placebo merupakan obat yang dibuat tanpa bahan kimia yang kadang hanya berisi cairan garam. Kekuatan dari placebo adalah efek yakin dari penerimanya bahwa obat itu efektif dan juga manjur sehingga membuatnya sembuh. Namun untuk mendapatkan hasil uji yang objektif dan tidak bias, relawan uji klinis memang nggak diberitahu mereka masuk ke kelompok mana. Ini memungkinkan para peneliti untuk membandingkan hasil dari kedua kelompok untuk mengukur apakah vaksin itu efektif atau enggak. Nah, sebelumnya pada bulan Juli, uji klinis AstraZeneca dilakukan jeda singkat. Ini seiring dengan adanya tinjauan keamanan untuk menyelidiki penyakit seorang relawan, namun panel independen menyimpulkan bahwa kondisi pasien tidak terkait vaksin. Kemudian pada awal September, uji klinis tahap akhir vaksin AstraZeneca ini juga dihentikan sementara secara global setelah seorang relawan mengatakan terkena gangguan saraf. Namun setelah ditangguhkan pada pertengahan September, AstraZeneca memulai kembali uji klinis tahap akhir vaksin COVID-19. Setelah dilakukannya peninjauan atas kematian seorang relawan di Brazil, uji coba vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh AstraZeneca dan juga Universitas Oxford ini akan tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, pengujian tahap ketiga ini sedang dilakukan di sejumlah negara termasuk Inggris, Brazil, dan juga India. Nah, penyelenggara studi mengatakan bahwa tinjauan independen telah menyimpulkan bahwa tidak ada masalah keamanan dan juga pengujian vaksin sehingga uji coba bisa terus berlanjut. Kemudian Universitas Federal Sao Paulo yang membantu mengordinasikan uji klinis fase 3 di Brazil membenarkan bahwa komite peninjau independen ini telah merekomendasikan uji coba dilanjutkan. Sementara itu, uji coba vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca di Amerika Serikat yang masih ditangguhkan sejak 6 September ini diperkirakan baru akan dilanjutkan paling cepat minggu ini setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menyelesaikan peninjauannya terhadap penyakit serius yang dialami relawan sebelumnya. Nah, di tengah percobaan vaksin pada manusia, ada beberapa kandidat vaksin COVID-19 yang sempat dihentikan sementara proses uji cobanya. Pasalnya vaksin yang disuntikan kepada para relawan ini ternyata memicu efek samping. Nah, bukan hanya AstraZeneca saja yang sempat ditangguhkan uji klinis vaksinnya. Johnson & Johnson sejak 12 Oktober lalu menghentikan sementara uji klinis fase 3. Kandidat vaksin COVID-19 mereka setelah salah seorang relawan vaksin mengalami penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Johnson & Johnson menyatakan bahwa penyakit yang diderita relawan tersebut sedang ditinjau. Pada saat pengumuman, pihak perusahaan belum mengetahui apakah relawan tersebut telah diberikan vaksin atau justru diberi obat placebo.
Kemudian pada 14 Oktober lalu, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat juga, Eli Lilly and Company, juga mengumumkan penghentian sementara uji klinis Active3 untuk pengobatan antibodi virus COVID-19 karena ada masalah keamanan vaksin. Namun pihaknya pun mengatakan bahwa mereka memprioritaskan keselamatan pasien. Lantas bagaimana kepastian keamanan vaksin Indonesia? Nah, Badan POM yang mendapat tugas untuk mengawal efektivitas dan juga keamanan mutu penyediaan vaksin COVID-19 memastikan keamanannya mulai dari uji klinik sebagai bagian dari pengembangan produk vaksin sampai dengan proses produksinya dan peredarannya di masyarakat nanti. Salah satu bagian dari upaya pengawasan yaitu melakukan inspeksi cara pembuatan obat yang baik atau dikenal dengan GMP inspection yang dilakukan di fasilitas produksi vaksin. Nah, pengawalan pelaksanaan uji klinik dilakukan dengan inspeksi secara berkala untuk melihat pemenuhan kaidah cara uji klinik yang baik dan juga kesesuaian antara penerapan protokol yang disetujui dengan pelaksanaan uji klinik tersebut sehingga bisa memiliki validitas data. Nah, pada 16 Oktober lalu dilakukan inspeksi dan sudah selesai direkrut 1.620 subjek dan BPOM mengatakan tidak ditemukan laporan jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Adapun saat ini tim BPOM sedang melakukan inspeksi CPOB ini atau cara pembuatan obat yang baik pada sarana produksi vaksin di China untuk memastikan bahwa kualitas vaksin COVID-19 yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Nah, melalui inspeksi tersebut, Badan POM melakukan pengamatan langsung terhadap kepatuhan industri dan juga memproduksi vaksin sesuai dengan persyaratan CPOB. Dengan demikian, BPOM bisa memastikan mutu vaksin COVID-19 tersebut sebelum nantinya dikirim kemudian diedarkan dan juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Setelah uji klinis selesai, hasil uji klinik dan pemenuhan mutu akan dilakukan evaluasi dengan standar internasional oleh Badan POM untuk mendapatkan perizinan penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization.